Yo kalian para wibu, balik lagi sama gue Fadlan. Udah lama ya gue nggak upload. Lupakan soal upload. Kita sini nggak di channel ini tidak ada namanya upload konsisten, tidak ada. Kita itu selalu upload di mana saat kita perlu upload. Oke, anyway, hari ini kita bakal ngebahas salah satu anime kesukaan gue yang nggak pernah dibahas dimanapun. Nah, karena gue udah cari di YouTube, nggak ada yang bahas. Paling sering tuh di Reddit, ya orang Indo, siapa sih yang pakai Reddit? Kecuali orang yang tahu Reddit gitu. Namanya Vibrant atau P-Brand, ya selalu memanggil anime apa. Ya basically, ini anime lumayan lama, gue lupa kapan dibikin. Pokoknya ada 3 season. Dan gue hari ini kita bakal ngebahas season 1 aja. Tapi gue gak bakal ngebahas kayak biasanya yang panjang sampai hampir 30 menit. Tapi gue bakal ngebahas singkatnya aja. Kenapa? Karena gue gak mau spoiler soal yang ini. Karena lo harus ngerasain sendiri gimana rasa nonton Vibrant. Jadi kalau misalkan ditanya Vibrant ini genrenya apa? Genrenya tuh misteri, puzzle, drama, sci-fi. Walaupun sci-fi nggak terlalu gede sih, cuma ya ada lah sci-fi ya dikit. Dimana karakter utamanya yaitu Daimon Kaito itu dia punya julukan dimana dia itu disebutnya Vibrant. Wait, ya title-nya namanya julukan buat anak-anak yang otaknya itu terlalu big brain buat seumuran mereka. Saking big brainnya mereka terlalu jenius basically gitulah. Nah jadi Vibrant ini dibutuhkan buat nyelesain sebuah puzzle yang dibilang itu lu kalau nyelesain puzzle-nya lu bisa basically ngubah kenyataan gitu. Uh, Namanya Puzzle of God. Nah jadi kerjaan Kaito selama satu season pertama adalah ngurusin ya organisasi yang mau pakai Puzzle of God, walaupun sebenarnya mereka nggak dipakai sama sekali. Ini cuma buat plot point aja. Jadi Kaito ini di sekolahnya itu ya gimana ya, kayak orang happy go lucky, nggak punya kerjaan, keliling sekolah cuma nyari puzzle doang, abis itu udah kelar. Masalahnya anak ini punya julukan namanya Einstein. Terus di sekolah ini ada beberapa orang lain selain Kaito yang punya julukan Vibrant, ada 3 orang lagi. Gaemon, Ana, sama Kyobek, tiga-tiganya laki-laki. Jadi total 4. Itu 4 orang itu Vibrant. Habis itu kita juga punya sepupunya Kaito, Nanoha. Dia bukan Vibrant, cuma dia punya skill khusus. Gue lupa nama scientificnya apa. Pokoknya dia punya photographic memory. Jadi kalau dia udah pernah ngeliat sesuatu selesai, dia bisa replikain hal itu secara mudah. Jadi di awal ceritanya itu Kaito tuh dikasih lihat kayak anaknya tuh keren dan pintar. Jadi dia disuruh di awal episode 1 kalau gua nggak salah, dia tuh ada awal-awal udah di labirin, di mana labirinnya tiba-tiba runtuh. Terus Kaito-nya kayak kesel dong, katanya apa sih ini puzzle kok mau ngebunuh orang. Ya Kaito nggak demen dong. Nah akhirnya Kaito nyari tahu nih, ini siapa, organisasi apa sih yang bikin puzzle buat ngebunuh orang. Akhirnya ketemu dan Kaito ya urusannya sama organisasi tersebut. Kalau dari segi cerita lumayan menarik karena di pertengahan season ada yang pindah sisi dari sisi jahat ke baik dan dari sisi baik ke jahat. Dan lumayan aneh cara pindahnya, tapi make sense. Terus lumayan menarik juga pas ngeduel di hampir di akhir season. Terus juga main musuh besarnya itu temen lamanya Kaito. Itu nggak spoiler sih sebenarnya, di episode berapa juga udah dikasih tahu kalau itu bakal jadi musuhnya. Terus kenapa Kaito benci banget sama puzzle yang ngebunuh orang? Karena di pas dia umur berapa gitu, dia orang tuanya mati di puzzle.
makanya kayak benci sama puzzle yang ngebunuh orang, istilahnya gitulah. Sampai kalau misalkan ada kejadian lagi, anak ini bisa sampai trauma dan otaknya shutdown, dimana nggak bisa mikir sama sekali, dia nggak bisa nyelesain puzzle sama sekali, udah otaknya shutdown, nggak bisa mikir. Terus karakter, dari segi karakter dari di anime ini lumayan menarik sih, karena lu dapet variasi karakter yang lumayan banyak, dari yang pinter, dari yang pintar tapi ngeselin, dari yang pintar tapi kenapa lo trap, dari yang pintar tapi kenapa lo anak kecil, sampai lo punya ya adik punya Kaito yang kayak oke, lo nggak pinter tapi ya lo pinter. Terus lo punya ya orang yang lain yang ada di sekolah itu, terus juga anggota musuhnya. Jadi setiap episode itu ya lo nemu puzzle baru, Kaito nyelesain puzzle-nya. Kalau misalkan nggak selesai, lanjut ke episode berikutnya. Semua strukturnya kurang lebih gitu. Tapi untungnya mereka ini lumayan bagus buat ngejelasin puzzle-nya. Karena kan kalau misalkan genrenya puzzle, ya puzzle-nya harus ada dong. Nggak mungkin kayak lu bikin puzzle out of nowhere dan lu harus kayak ya kelarin aja puzzle-nya, tapi nggak dikasih tahu cara mainnya gimana. Tapi untungnya mereka ngejelasin puzzle-nya lumayan bagus. Jadi kayak kalau misalkan lu pengen, lu bisa ngikutin cara nyelesain puzzle-nya satu per step, step by step. Dan mungkin kalau misalkan emang kalian sering main puzzle kayak dulu, mungkin kayak TTS, Sudoku, puzzle-puzzle biasa yang ada, terus puzzle-puzzle yang kayu tuh, Rubik segala macam. Mungkin lo kalau misalkan lihat ini mungkin lebih menarik gitu, karena lo dikasih banyak varian puzzle yang nggak pernah lo lihat. Karena itu yang bikin gue tertarik, kayak puzzle apa lagi nih yang dikasih, dan yang menarik aja gitu puzzle-puzzle yang mereka bikin buat serinya. Nah, terus soal grafik atau gambarnya itu bagus banget, karena setiap karakternya itu pop. Mereka tuh punya asal dimana warna karakter itu terlalu sangat terang, jadi kayak agak ngepop gitu. Terus outline karakternya itu tebal, jadi lu bisa, makanya sensasi karakter tuh kayak ngepop gitu. Terus dari segi musik juga bagus banget musiknya. Oh ya, dan juga ada supernatural ya sebenarnya di anime ini, cuma buat di season 1 sama season 3. Karena di season 2 ada sih sifat supernaturalnya, cuma nggak terlalu bagus menurut gua. Jadi di season 1 itu supernatural dimana Kaito itu, gue lupa di tangan sebelah mananya ngangkut gelang, dimana gelangnya itu kayak bisa ngeboost otak, cara kerja pikir otaknya sampai 1 kali lipat, dimana bisa mikir secepat kilat. Cuma soalnya kalau misalkan Kaitonya otaknya lagi masalah, ya itu gelang shutdown. Karena soalnya kalau misalkan dipaksa bisa mati orangnya. Nah, jadi kalau menurut gue aja ini anime tuh bagus. Masalahnya sayang sekali nggak ada yang tahu. Jadi gue sebagai yang nonton kayak, why? Ini anime lumayan bagus dari segi plot, dari segi gambar, segi musik, segi karakter bagus. Tapi masalahnya ya mungkin karena mungkin ntar gue kasih tahun ya, mungkin karena di tahun-tahun itu mungkin lebih banyak yang lebih bagus, jadi nggak ada yang tahu, jadi ketutupan. Tapi gue harap dengan gue bikin video ini lebih banyak lagi yang tahu soal Vibrant dan mau nonton. Gue kemungkinan besar bakal bikin soal season 2 dan lumayan panjang soal season 2. Tapi gue mungkin nggak terlalu spoiler juga, tapi itu buat video selanjutnya. Nah, jadi itu aja dari gue buat video kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!